Halo guys. Nah, jadi pada video kali ini membahas tentang bahasa Indonesia. Sebelumnya, pernah nggak sih kita bertanya-tanya tentang apa itu bahasa Indonesia? Terus, dari mana sih asalnya bahasa Indonesia? Untuk itu, sini biar beta jelaskan. Nah, jadi dasar bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Nah, pasti kalian tidak percaya kan? Aku pun tidak. Tapi kenapa sih dasar bahasa Indonesia itu bahasa Melayu? Nah, setidaknya ada 3 alasan kenapa bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa Indonesia. Yang pertama karena histori. Nah, bahasa Melayu berkembang di bagian barat, terkhusus di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Di pulau ini berdiri kerajaan yang terkenal akan perdagangannya, yakni Kerajaan Sriwijaya, sehingga bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Selanjutnya, bahasa Melayu itu mudah dimengerti dan tidak memiliki tingkatan. Nah, oleh karena itu, bahasa Melayu itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang memiliki tingkatan contohnya seperti bahasa Jawa, yang ketika kita berbicara atau bercengkrama kepada sesama kita, itu bahasanya berbeda dengan kita bercengkrama dengan orang tua. Dan alasan yang ketiga, untuk menghindari konflik antar suku bangsa. Kenapa antar suku bangsa? Sebab jika salah satu suku bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi negara dikhawatirkan menimbulkan perpecahan karena suku tersebut dianggap istimewa. Terus bahasa Indonesia tidak muluk-muluk berhenti sampai situ. Bahasa Indonesia itu memiliki fase perkembangan. Nah, jadi fase perkembangan itu ada 3. Contohnya ini. Nah, di fase prakolonial, bahasa Melayu dikenal sebagai bahasa lingua franca. Lingua franca, yang artinya bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk orang yang berbeda bahasa dengan kita. Nah, di prakolonial ini digunakan entah itu kerja, ngobrol, bercengkrama ataupun berdagang menggunakan bahasa Melayu. Nah, dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti yang bertuliskan aksara Melayu kuno. Selanjutnya, masa kolonial adalah masa yang terhitung singkat, tetapi perkembangan bahasa Melayu di sini sangat luas, sebab orang-orang Eropa berdatangan ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, sehingga bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perhubungan. Dan itu dibuktikan dengan datangnya seseorang berkebangsaan Portugis untuk mempelajari kosakata bahasa Melayu Italia pada tahun 1522. Nah, masa yang terakhir dikenal dengan istilah atau dengan nama masa pergerakan. Masa pergerakan ini, pemerintah kolonial Belanda mulai memperhatikan cara berbicara orang-orang Indonesia yang pada saat itu menggunakan bahasa Melayu, sehingga mereka menyusun sebuah ejaan yang diberi nama Van Ophusen. Untuk mendukung berkembangnya Van Ophusen ini, mereka mendirikan taman bacaan yang pada saat itu diberi nama Komisi for the Volkskultur pada tahun 1908. Nah, kemudian pada tahun 1917, taman bacaan ini berganti nama menjadi Balai Pustaka Rakyat. Balai Pustaka Rakyat ini berisikan tentang novel-novel karya Siti Nurbaya, Salah Asuhan, kemudian ada panduan bercocok tanam dan cara memelihara kesehatan tubuh. Nah, hal ini pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu berganti nama menjadi bahasa Indonesia melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Nah,
Bahasa Indonesia ini dikenal luas melalui karya-karya sastrawan muda yang dipimpin oleh S. Utan Ali Syahbana pada saat itu untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1947 ejaan Van Ophusen berganti menjadi ejaan Swandi. Ejaan Swandi ini terhitung singkat jika dibandingkan dengan Van Ophusen, karena ejaan Swandi ketika mengalami sedikit perbaikan, ejaan Swandi juga berganti nama menjadi ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972 melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pada masa itu, Presiden Soeharto memerintahkan untuk membentuk sebuah tim peneliti agar bahasa Indonesia dapat sempurna. Nah, tim peneliti ini berisikan sastrawan-sastrawan muda untuk meneliti dan mengembangkan bahasa Indonesia. Setiap tim peneliti ini akan bertemu pada satu kongres, yang dimana pada masa itu terdapat 7 kongres. Pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998, akhirnya diresmikanlah bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang dan dapat kita gunakan dalam mengobrol, dalam bercengkrama dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, bahasa Indonesia itu sendiri mempunyai kedudukan. Kedudukan yang pertama adalah sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Terus, kedudukan yang kedua adalah sebagai alat dalam pengajaran dan pendidikan. Nah, kedudukan yang kedua ini agar penerus bangsa Indonesia lebih paham dan mempelajari bahasa yang diturunkan dari leluhurnya. Yang ketiga, yakni alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi. Kedudukan yang ketiga ini agar bahasa Indonesia lebih luas menyebar, terutama dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kedudukan yang keempat yakni sebagai alat perhubungan dalam perencanaan dan pembangunan. Kedudukan yang keempat ini memberikan kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya bangga karena telah mempunyai bahasa Indonesia yang akan digunakan dalam bidang perhubungan dan perencanaan, agar kelak nanti Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, bahasa Indonesia itu mempunyai fungsinya masing-masing loh. Nah, untuk itu lihat video yang fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum adalah fungsi yang dapat kita rasakan sehari-hari. Contohnya seperti yang ditampilkan pada slide berikut. Nah, selanjutnya fungsi khusus bahasa Indonesia itu bertujuan untuk mempelajari budaya dan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia, seperti juga yang ditampilkan pada slide berikut. Yaudah monyet.